selamat pagi semua. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, ini masih pagi ya. Masa harap kalian harus tetap semangat untuk belajar fisika pada hari ini. Hari apa ini? Selasa. Oke, good job. Oke, hari ini Pak Asad mau mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin Pak Asad minta tolong kesediaannya untuk Mita memimpin kita dalam doa. Silakan Mita berdiri. Teman-teman, mari kita berdoakan kepada Tuhan yang akan memulai pelajaran fisika. Tuhan, kepada Pak Asad yang akan membagikan ilmu kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Oke, thank you Mita atas sudah memimpin kita dalam doa. Oke, selanjutnya hari ini kalau Pak Asad lihat sih semua sudah lengkap ya, 13 betul ya? Betul, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, good job. Berarti kelas ini Pak Asad jarang lihat sih ada yang tidak hadir tiba-tiba atau sering bolos, nggak ada. Semuanya oke, masih sering mengikuti pembelajaran kita setiap harinya. Oke, kalau kalian hari ini sebelum kita belajar itu Pak Asad mau sedikit bercerita kepada kalian ya, sebelum masuk ke materinya mau sedikit bercerita kepada kalian. Kalau kalian sering olahraga di kelas ini, ada nggak yang sering ikut kegiatan lari pagi kah di hari Minggu, atau yang sering apa istilahnya kumpul-kumpul lah di Taman Budaya setiap hari Minggu tuh Car Free Day? Ada nggak yang sering olahraga di sini? Masa nggak ada? Olahraga, treadmill? Siapa? Ile sering ya? Oke, Ile sering olahraga lari, benar? Pernah olahraga lari? Oke, good job. Katanya Ile pernah atau lumayan sering olahraga lari pagi ya, pagi-pagi. Oh, lebih ke siang. Oh, jadi Ile lebih sering dia olahraga itu siang hari ya. Itu di lapangan batalion ini ya. Batalion ini. Kalau Pak Asad sih jarang ya, kecuali ada yang ngajakin, kecuali ada voucher gratis door prize itu baru Pak Asad ikut biasanya. Jadi kalau nggak ada yang ngajakin, Pak Asad juga nggak bakalan sering melakukan kegiatan olahraga, terutama lari itu ya. Pernah juga Pak Asad ikut yang namanya gym, yang treadmill ya. Cuman itu bukan di tempat gym yang sering kita lakukan ya. Cuman Pak Asad itu seringnya di rumah orang waktu itu ikut main treadmillnya. Nah, yang pengen Pak Asad tanyakan nih ya, beberapa dari kalian mungkin pernah ya setidaknya lari pagi, betul ya? Bersama orang tuanya kah atau siapapun itu. Nah, kalau yang di gambar pertama ada yang laki-laki dengan yang perempuan. Oke, yang gambar laki-laki sama yang perempuan dia olahraga. Ini tempatnya di alam terbuka, bebas. Oke. Yang mereka lakukan, kalian bisa perhatikan ada pepohonan. Pepohonannya dia di diam. Ketika berlari, apakah kedua orang pasangan ini, kita anggapnya dia pasangan ya, melakukan sebuah gerakan yang berpindah seperti itu? Kalau acuannya pohon tadi, mana? Ayo, angkat tangan caranya. Gimana? Apakah si kedua pasangan tadi itu sudah melakukan yang namanya gerakan atau melakukan suatu perpindahan? Gimana? Oke, Nina gimana? Dia berpindah ke mana? Oke, good job. Bagus ya, tadi Nina sudah juga menjelaskan bahwa si kedua pasangan ini telah melakukan sebuah perpindahan karena titik acuannya dari pohon. Oke, sekarang Pak Asad minta lagi satu orang nih yang treadmill ya. Oke, kalau acuannya sekarang Pak Asad pakai treadmillnya dengan si pelari, apakah dia melakukan sebuah perpindahan? Right hand?
Ada yang bisa bantu Pak Asad? Apakah ketika kamu berlari menggunakan treadmill, apakah dia melakukan perpindahan? Ya, Clarissa. Enggak, kenapa Clarissa dia enggak melakukan perpindahan? Karena dia tetap jalan. Oke, good job. Karena dia tetap berjalan di tempat. Jadi pendapat yang diungkapkan oleh Mina dan Clarissa itu sudah oke, sudah betul, ya. Good job buat kalian berdua. Nah, hari ini Pak Asad akan mengambil tema atau judul dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang gerak lurus, ya. Nanti di gerak lurus itu kita akan belajar tentang jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Oke, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama mendefinisikan pengertian jarak dengan tepat, ya. Yang kedua mendefinisikan pengertian perpindahan. Ya, tadi yang sudah kita bahas ada perpindahannya, ya. Kemudian yang tiga menjelaskan perbedaan jarak, perpindahan dengan tepat. Oke, selanjutnya menghitung kelajuan, menghitung kecepatan, dan yang terakhir kalian bisa melakukan atau membedakan apa sih kelajuan sama kecepatan. Ternyata ada bedanya, ya. Kalau di SMP kalian sering dengar. Sekarang kita akan membahas lagi, ya, apa itu perbedaannya dari kedua besaran fisika ini. Oke, sebelum itu Pak Asad mau ngasih kalian sebuah sedikit diagnosa, ya. Seberapa jauh sih kalian paham tentang yang namanya gerak lurus ini. Nah, di Google Classroom-nya Pak Asad itu sudah membagi yang Pak Asad bagi itu ada sumber belajar yang terdiri dari rumah belajar, terus ada bahan ajar, apa lagi Pak Asad kirim ya? Ada LKPD, dan semuanya sudah lengkap di Google Classroom-nya. Oke, coba HP-nya ada bawa nggak semua? Oke, dikeluarkan HP-nya boleh. Pak Asad di situ sudah mengirimkan kalian di Google Classroom-nya, jadi silakan dibuka. Itu Pak Asad kirim sudah beberapa hari yang lalu. Itu sudah dibaca belum? Ada yang sudah baca. Minta udah? Oh, kita sudah baca setengah. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar sama-sama semua materi yang sudah Pak Asad kirim di Google Classroom-nya. Jadi sebagian memang sudah ada yang baca sih Pak Asad, juga ada yang beberapa bertanya kemarin, ya, tentang beberapa sumber belajar yang Pak Asad kasih. Ada YouTube-nya, ya, nanti kalian tonton juga. Nah, untuk selanjutnya ini dia. Kita perhatikan dulu ada sebuah peristiwa. Kalau di Smart TV-nya kurang jelas, kalian bisa baca di Google Classroom-nya, ya. Tapi ini kalian kita baca di sini, ya. Oke, ini temennya Pak Asad nih. Kalian pasti mungkin ada yang kenal, ya, namanya, ya, Ferdi. Oke, Ferdi ini di permasalahan ini dia punya mau pergi gitu, ya, dari Selok menuju ke kota Mataram. Oke, kalian perhatikan narasinya baik-baik, ya. Menggunakan bus setelah setelah membeli tiket, Ferdi segera berjalan naik ke bus. Karena busnya akan berangkat, tiba saat bus berangkat meninggalkan terminal menuju ke Mataram. Ferdi duduk di dalam bus yang sedang bergerak meninggalkan terminal. Perhatikan yang unik, Ferdi duduk di dalam bus yang sedang bergerak meninggalkan terminal. Jika terminal bus ditetapkan sebagai titik acuan, ya, terminalnya jadi titik acuan, kemudian Ferdi dikatakan bergerak terhadap terminal. Jadi kalau terminalnya tadi dijadiin titik acuan, kemudian Ferdi pergi naik busnya, ternyata dia dikatakan sedang melakukan sebuah perpindahan. Dia sedang melakukan gerakan, ya, dia sedang bergerak, ya, karena dia ada perpindahannya. Jadi dia bergerak, si Ferdinya meninggalkan terminal. Nah, sekarang kalau pertanyaannya Pak Asad balik,
Ferdi yang duduk diam di dalam bus ditetapkan sebagai acuan. Apakah Ferdi ini bisa dikatakan bergerak? Coba selain dua orang tadi yang bisa bantu Pak Sat, siapa? Silakan angkat tangan. Apakah Ferdi yang duduk di dalam bus itu bisa dikatakan bergerak? Ya, katakan. Iya, Mita. Enggak. Enggak. Kenapa, Mita? Kan tadi itu kan dari jalan, jadi dia menyeberang. Oke, good job. Berikan plus buat Mita dulu. Jadi, si Ferdi dia tidak dikatakan sebagai atau dia tidak melakukan sebuah gerakan karena dia hanya duduk diam di bus. Busnya juga jalan, Ferdinya juga mengikuti arah atau gerakan yang dilakukan oleh bus. Sehingga kalau titik acuannya bus, jadi dia tidak melakukan gerakan. Itulah makanya hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Ada jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Oke, sekarang Pak Sat mau mengajak kalian menjadi seorang detektif fisika seperti biasanya ya. Ada suatu masalah yang kalau nggak ada masalah Pak Sat bagi ke kalian itu nggak seru rasanya ya. Jadi setiap pelajaran kita itu pasti ada masalah yang Pak Sat kasih. Oke, ini masalah yang pertama yang bisa Pak Sat kasih ke kalian. Oke, ini namanya di tahap orientasi pada masalah. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian masih belum paham tentang titik acuan, perpindahan atau pergerakan tadi. Pak Sat akan memberikan sebuah masalah yang nantinya kalian akan pecahkan masalah ini di dalam sebuah diskusi. Oke, ini ada masalahnya. Di LKPD-nya atau di bukunya juga di bahan ajarnya Pak Sat sudah bagi ya. Jadi kalian tinggal cek aja. Di sini ada masalah yang namanya Budiarta. Oke, Pak Sat bacakan ya. Budiarta berjalan dari rumahnya, itu rumahnya ya, menuju ke sekolah. Oke, melewati sebuah pohon di tepi jalan. Kemudian kembali lagi ke rumahnya. Jadi setelah dia sampai ke sekolah, dia balik lagi. Kemudian dari ilustrasi tersebut, apakah Budi atau anak tersebut dikatakan bergerak? Ya, berapakah jarak yang ditempuh dan perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut? Bagaimana dengan kelajuan dan kecepatannya? Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah Budiarta ini dikatakan bergerak? Bisa bantu Pak Sat mungkin beberapa orang. Apa Budiarta ini melakukan pergerakan gitu? Berapa nilainya? Salah nggak apa-apa ya. It's okay karena ini masih dalam masa menyelidiki. Kita akan mencari tahu kebenaran dari jawaban kalian. Salah nggak apa-apa. Yuk, boleh yang lain. Oke, Nina. Dia bergerak karena Dia bergerak karena dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Oke, jadi Budiarta itu bisa dikatakan bergerak karena dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada punya pendapat lain? Atau sama Nina? Sama? Oke, sama ya. Pak Sat tanya nih, sekarang berapa sih jarak yang ditempuh oleh si Budi ini? Gak apa-apa, salah. Karena kita belum tahu nih, kita belum lakukan kegiatan penyelidikannya. Gimana? Ya, Virgin. 500 meter. 500 Meter. 500 meter. Itu dari mana Virgin? Dapat 500 Jadi meter. dia kan 100 ke bawah, terus ditambah 150 ke sekolah. Itu jadi 250. Terus dia kembali lagi jadi 500 meter. Oke, good job. Pak Sat bangga sekali sama Nina and Virgin ya, sudah bisa mengungkapkan pendapatnya. Tapi Pak Sat belum tahu nih jawabannya Nina sama Virgin ini betul atau salah. Nggak tahu.
Yang akan mencari tahu kebenaran ini adalah kalian semua. Kita akan bersama-sama mencari tahu jawaban dari permasalahan yang Pak Sat sediakan. Oke? Masih semangat? Oke, untuk itu kita next lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu diskusi kelompok. Oke, sekarang Pak Sat akan mengajak kalian menjadi seorang detektif, meneliti apakah pernyataan dari Nina sama Virgin itu benar. Ya, kita buktikan bersama-sama. Pak Sat sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Ya, menjadi beberapa kelompok kecil yang sudah Pak Sat atur sedemikian rupa biar adil, biar beragam, biar satu sama lain itu bisa melengkapi. Oke, tidak ada masalah ya sama pembagian kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Made, 2 ada Thea, ada Elis, kemudian kelompok 2 ada Clarissa, Nina, Elia, kemudian kelompok 3 Virgin, Mita, Riko, dan kelompok terakhir, kelompok 4 ada Arin, Ega, Tania, dan Jesslyn. Oke, silahkan diamati lirik-lirik teman kelompoknya. Pak Sat berikan waktu 2 menit untuk membuat koloninya, buat tempat duduknya ya bersama-sama. Jadi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini 3, dan di sini 4. Oke, silakan 2 menit atur meja dan kursinya, siapkan semua alat tulisnya. Kita akan langsung bekerja. Udah? Ini ada depan satu sama lainnya. Satu ya. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Oke, udah klop ya. Oke, sudah semua sudah terbagi di dalam sebuah kelompok. Oke, kalian sudah bawa LKPD-nya semua yang dicetak. Oke, buka GC-nya sekarang. Buka GC. Buka live worksheet-nya. Oke. Nah, di situ silakan kalian mengerjakan tugasnya secara kelompok. Walaupun di situ namanya individu, tapi kalian kerjain secara berkelompok. Itu bisa dicoret-coret ya, bisa langsung dinilai sendiri. Jadi nggak apa-apa salah kalau di worksheet-nya, nanti kalian bisa diskusikan jawabannya bersama kelompok kalian. Ingat, masalahnya dibaca di situ, ya. Oke, tadi Budi Yudiarta. Nah, juga Pak Sat sudah menyediakan beberapa sumber belajar yang bisa menunjang kalian sebagai bahan untuk diskusi kelompoknya, ya. Silakan diskusi, masalahnya juga silakan dibaca. Nah, ini orang dikerjain satu-satu. Nanti diskusinya juga satu orang pakai presentasi. Kalau pakai presentasi, kalian ini udah di sini wajib ini, ya. Nah, di sini
satu aja, tapi semua nulis satu-satu, dikerjain satu-satu. Nah, ya sendiri-sendiri, tapi kerjanya secara berkelompok, ya. Nah, bisa buka waktu berkelompok. Nah, ini kan ada namanya. Nah, ini tetap dulu, tapi kerjanya berkelompok, ya. Jadi jawabannya nggak apa sama. Kalau misalnya nggak dapat sampai satu, bisa ulang lagi, ya. Nggak apa kalau ini tadi. Oke, nomor 1 itu bisa pakai uraian ya. Jadi uraiannya diselidiki. Terus yang nomor 2 juga masih sama. Nah, sampai di nomor 5 itu kalian diminta untuk buat garis. Yang mana sih namanya jarak, yang mana namanya perpindahan. Jadi tinggal dihubungkan aja gitu. Ini tinggal coba kamu. Iya betul. Tapi kalau nggak dapat masuk biasanya itu pertama. Dan slide opposite yang bisa ditulis dulu. Oke, nanti di akhir Pak San minta salah satu kelompok buat presentasi. Enggak semua dua, satu orang tapi hasil diskusi. Jangan lupa sama masalahnya Budi ya, nanti di kesimpulan ditulisin jawabannya. Tapi yang lain bisa, kita bisa. Nah, itu di situ ada YouTube, boleh kalian belajar dari YouTube-nya. Ada platform rumah belajar juga, ya. Ada sumber belajar lain, ada artikel. Bisa kalian buka di JC-nya semua. Macam saja. Sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami kecepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus menurut peraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus peraturan atau GLBB. Bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus. Jadi,
ada kendala ganggu kanan ya. Bisa Riko? Nanti kemasannya nomor 1 itu. Baru 30 menit berarti pasang. Lama dah. Bagus lu bagusnya ya ampun. Oke, ingat waktu ya, pasal waktunya lagi 15 menit kira-kira. Nah, juga. Kalau awalnya ini baru ke 360 iya pas sekolahnya ini dirubah dulu ke apa kalau pasangannya kilometer ya dirubah dulu 60 per jam berarti 60 menit dibagi 3.000 di sini kalau tidak juga kalau melihat oke, dan kayaknya 0,016 atau yang ini kan 60 sekon per jam kan 60 berapa? Kayaknya 0,an ya 0,16 itu ya. Coba kalau calculator ya 1 per 60 berapa ya? 1 bagi 60 0,1 nah kalau ini maksudnya ini dapat jarak tempuhnya waktu tempuhnya kan segini jam nih jarak tempuhnya berapa? Ini 3 km
namanya Eko. Boleh kalian pakai kalkulator, boleh ya. Semua buat pengertian, ya kan? Ya, berarti bagi berapa tuh jam ke skor? 3.660 dibagi 3.600 dulu dapat 0,016. Nah 0,16 itu baru dimasukin turun. Jaraknya berapa? 3 kan? 3 dibagi 15. Karena ini 3 km nggak bisa dipasangin sama sekon, dia harus dipasangin sama ubah dulu ya Pak. Jadi semua ubah dulu ya. Gunakan HP-nya semaksimal mungkin. Ya, untuk belajar tapi untuk belajar. Ada ngomong Bina penyelamat bukan ini. Saya lupa lah ini ya. Gunungnya ada yang juga Dia yang memang mandi. saya semua tetap dikasih. Yang kita gunung
Berarti apa yang kamu isi itu jadi total 100 aja lah. Bisa kamu taruh di terus terbatas jadi total perpindahan mobil tersebut adalah 100 meter ya. Lupa pasang. WA. Ya. Yang menentukan posisi Nggak ada dalam kamus itu tulisan nggak ada. Tapi lumayan loh. Kurang udah dapat kemarin. Malas dari kemarin juga. Ya opsi. Ini dulu ya, ingat SI-nya apa? Kilometer, siap. Katakan sama jam ya. Ya, jadi 3.000 berapa sih? Kenapa sih di sini ada? Nanti kalau dipakai presentasi yang itu aja, yang ini aja. Nanti kan ada datanya masih ke situ. Yang kedua, oh perpindahannya kalian terkejut nanti setiap pagi masukkan ini dengan keliling alun-alun kemudian sebanyak 4 kali putaran selama 40 menit 4 kali saat pagi yang ada start di A 4 kali sudah sampai di kali ada tak perpindahannya Oh, ada. berarti kan tinggal lagi
Yuk 10 menit lagi yuk. Gas. Kita taruh di tempat. Sudah? Oke. Lagi yang tadi Di awal dan tidak yang bawah tahu. Iya betul. Saya panggil. Makan jarak. Kalau yang jarak ini kan jaraknya dari mana ya? Ya jaraknya. Nah, di terus iya. Beda kan? Ya waktu bilang apa sih? Bukan lain ya dari titik awal ke titik lain itu sama yang mana perbedaan dari hitung ya pakai apa? Kalkulator.
Ya, begitu ya. Siap-siap. Ingat ya, yang apa namanya, yang budi itu dijawab. Permasalahannya budi di depan itu dijawab. Ya, budi arta itu dijawab. Baru dibagi ke berapa juga? Tiga ya? Tiga lagi. Kan ini kan jaraknya nih. Ya. Ya, tapi kalau semua jawabannya Terus perpindahannya
Oh, dia udah karena nggak tahu dengan sisa apa sih. Apa sih salahnya? Kalau ditanya Hanya ada yang ke depan. ya lagi dia begitu juga ya. Kalau salah itu tarik garis gimana? Ulang lagi. Berapa tadi 3 ya? 4 kan? Satu orang aja. Ya. Oke, 5 menit lagi. Go, go, go. Ya kan? Nanti ada Kenapa ini nggak mau garis-garis ya? Bisa, Alis juga nggak bisa. Coba nih Aris, coba Aris, garis. Ini Aris juga nggak bisa. Nanti dia bisa sekali, terus kan nggak bisa lagi. Jawabannya kan Iya, saya bisa. Endeknya lancar. Tadi sudah sampai sini, bilang dia garisnya lagi. Apa yang penting di bukunya di garisin aja. Oh, ini salah. Yang mana mana? Kecepatan yang mana? Bajuan tuh jarak-jarak tuh. Oh. Nggak bisa garis-garisin tak? Ya, ya. Garis-garisin apa? Garis-garisin itu, garis-garisin nggak tahu. Tapi kalau Oh, ini selesai. itu namanya Tidak apa-apa di belakang. kayak biasa di garis. Tapi nggak apa-apa kalau begininya. Kalian gimana garis-garisinnya? Oh ini. Nggak masukin apa? Bagaimana ini hapus? Nilai Yuk lagi 5 menit. Kenapa dia bisa ngomong lagi kan? bisa. Coba kita salah banyak ya. Pak, kita jarak yang ditempuh
Ya. Ada berapa? Ada berapa ini? Oh, nanti dipersingkat. Itu gara-gara itu Oke. Oke, Bukan ketua saya. udah semua? Udah jadi? Satu udah? Oke. Kelompok tiga nih ya? Tiga udah? Ya. Oke. Kelompok empat ya? Ya. Itemnya kelompoknya. Oh, lima udah? Kelompok satu? Belum, gimana belum? Kita kelompok 2 aja. Kamu juga berapa? Satu. Udah ya? Oke. Kita tunggu ya, lagi dikit ada kabel dia kelompok satunya. Kita langsung ya aja. Oke, dah. Abstrak.
Ada yang ini. Biar nggak ini banyak. Ya, tapi kan pasar ya merasa gereja dapat gitu. Wes. Oh, ini udah kerjaan ya. Oke, waktunya pasar rasa sudah cukup. Sekarang waktunya kita untuk melakukan untuk kegiatan presentasi. Udah semua ya? Oh, satu udah? Oh, satu udah? Nah, 2, 3, 4. Ya, oke, good job. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan diskusi kelompok. Pak Asad mau tunjuk salah satu kelompok untuk melakukan presentasi ya. Silakan nanti kalau yang maju ke depan atau nggak usah ya, dari mejanya aja, berdiri aja waktu menjelaskan ya. Ya efisien aja. Nanti dari mejanya itu kalian presentasi. Untuk pertemuan hari ini Pak Asad mau kelompok 3. Ya, kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Oke, kasih close dulu, kasih semangat. Silakan kelompok 3, silakan ada moderatornya ya, ada yang ngasih materi, ada yang kesimpulan. Oke, silakan. Kelompok 3 ada Virgin, ada Mita, ada Riko. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 3. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan tadi. Yang pertama ini kan ada dikasih dari workshopnya hasil dan penjelasan kami dari yang pertama. Pembahasannya adalah jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Contohnya, di sini kita ngambil Ando pergi ke Indomaret dari rumahnya dengan jarak rumah ke Indomaret adalah 100 meter. Setelah itu dia kembali lagi ke rumahnya sehingga jarak yang ditempuh Ando adalah bertambah 100 meter lagi. Jadi dia sudah menempuh perjalanan sejauh 200 meter. Terus yang nomor 2. Perpindahan belas suatu posisi suatu lalu lima posisi atau contoh lainnya Yanto pergi ke rumah 5 untuk mengambil buku dengan jarak rumah Yanto dan 5 adalah 50 meter lalu dia kembali ke rumahnya sehingga bisa dikatakan nanti tidak bisa mengalami perpindahan. Terus yang ketiga di sini ada ditanya kelajuan rata-ratanya. Rumus kelajuan rata-rata itu jarak yang ditempuh per waktu tempuh. Nah, di sini ada 3 soal. Soal yang pertama kita menjawab yang pilihan pertama 187,5. Terus yang kedua kita menjawab 50. Yang ketiga kita menjawab 8. Terus soal yang selanjutnya di sini ada rumusnya kecepatan rata-rata, berarti perpindahan per waktu tempuh. Di sini ada 3 soal kan. Jawaban yang pertama itu ada sama, dia jawabannya 187,5. Soal yang kedua itu jawabannya adalah 0 dan yang ketiga juga sama hasilnya 0. Terus di sini nomor 5 kita ada disuruh melukis atau menggambar lintasan yang ditempuh mobil dan melukis lintasan perpindahan. Kalau jaraknya kita gambar dari A ke B dan dari B ke C, itu jaraknya. Terus kalau misalnya dia perpindahannya itu dari A ke C. Terus di sini ada satu soal, jaraknya kita tulis A ke B ke C. Nah, nilai jaraknya itu adalah 70 karena 40 meter ditambah 30 meter itu 70 meter. Terus perpindahannya kayak tadi A ke C, ya pakai rumus Pythagoras, ya hasilnya kita menemukan adalah nilainya 50. Yang terakhir adalah perbedaan
kecepatan kelajuan memiliki besar skala, sementara kecepatan memiliki besar vektor. Dan kelajuan geometri dalam bentuk kesatuan waktu dan kecepatan sudah menempuh kesatuan waktu. Jadi disebutkan tadi dari soal yang tadi. Nah itu ditanya pertama, apakah anak tersebut dikatakan bergerak? Ya dia bergerak karena dia mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, terus berapa jarak yang ditempuh itu adalah 500 meter. Nah 500 meter itu didapat dari 100 meter tambah 150 jadi 260, lalu dibilang dia balik lagi ke rumahnya, berarti ditambah lagi 260 jadi 500 meter. Nah terus perpindahannya berapa? Karena dia kembali lagi ke tempatnya, jadi perpindahan yang dilakukan adalah 0. Nah untuk kelajuan dan kecepatannya kita bisa hitung dari hasil jarak dan waktu yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya kelajuan itu rumusnya jarak yang ditempuh per waktu, kalau misalnya kecepatan rumusnya perpindahan per waktu. Sekian presentasi kami. Oke, kasih tepuk tangan lagi buat kelompok 3. Close-nya, kurang gede. Oke, dari Pak Sat kelompok 3 sudah menyampaikan dengan sangat baik sekali. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau memberikan saran, tanggapan, atau ada yang mau memberikan sanggahan. Pak Guru persilakan untuk melayangkannya ke kelompok 3. Silakan, ada yang mau nggak? Oke, kelompok 4 ya. Tania. Saya mau bilang kalau kelompok saya dan kelompok sebelah itu sependapat dengan jawaban kita. Oke, jadi dia sependapat. Jawabannya sama ya. Kelompok 4 oke. Kurang lebih sama. Oke, berarti itu tandanya kelompok 3 juga sudah memiliki jawaban yang baik ya. Artinya ada kesamaan pendapat di dua kelompok ini. Gimana kelompok ini berapa? 2. Kelompok 1. Kelompok 1 gimana? Sama sih. Sama. Gimana kalau presentasinya kelompok 3? Bagus. Oke ya? Oke, good job. Sesuai dengan Kelompok 1 gimana? 2. Sama jawabannya? Oke. Gimana menurutmu presentasi dari kelompok 3? Ya jelas, bagus, jelas, bisa jadi pemahamannya. Oke, good job. Jadi Pak Sat bisa kesimpulkan jawaban dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu memiliki kesamaan. Berarti Pak Sat boleh berikan aplaus ke semua kelompok karena sudah berhasil mengerjakannya dengan baik. Dan kelompok 3 Pak Sat ucapkan terima kasih karena sudah presentasi membantu Pak Sat untuk menjelaskan ke teman-temannya. Oke, good job, terima kasih. Silakan balik ke tempat duduknya. Oke, tadi ya silakan perhatikan ke depan lagi, ke Pak Sat lagi. Sebentar. Oke, silakan perhatikan ke Pak Sat ya. Tadi kelompok 3 sudah bantu Pak Sat sebenarnya untuk menjelaskan materi kita hari ini. Cuman Pak Sat mau klarifikasi aja sedikit, ya. Kita evaluasi sedikit. Jadi tadi sudah belajar tentang jarak dan perpindahan. Oke, perpindahan atau jarak itu ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Kalau jarak di jawaban kalian atau di LK kalian juga ada, itu didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi kalau kita Pak Sat nih keliling mondar-mandir ke kelas ini, semua lintasan yang Pak Sat tempuh itu termasuk jarak. Jadi dihitung semua tuh, ya. Sekarang kalau perpindahan adalah perubahan posisi, ya, perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Sekarang Pak Sat keliling nih, dari meja ini Pak Sat keliling terus sana sini, ujung-ujungnya Pak Sat balik sini. Apakah Pak Sat melakukan perpindahan?
Tidak, karena Pak tidak berpindah posisi. Pak tidak dikatakan melakukan pergerakan. Jadi tidak ada Pak nggak bergerak gitu, nggak pindah, ya. Paham maksudnya dari perpindahan dan jarak? Oke, kalau nomor gambar ini, bukan nomor, gambar ini dari rumah, ini anggap sekolah ya. Dari rumah menuju ke pohon, kemudian dia ke mana namanya? Sekolah. Berapa jaraknya? Angkat yang bisa. Berapa jaraknya? Ya, yang bisa angkat tangan. Let's go. Berapa jaraknya? Oke, Nina, berapa? Dari rumah ke pohon ke sekolah Ya, dari rumah pohon ke sekolah. 350. 350. Gimana yang lain? Benar nggak jawabannya Nina? Oke, tepuk tangan buat Nina dulu. Oke, 350. Sekarang pasal ganti nih. Dari sekolah, pohon, kemudian sekolah, kemudian balik lagi ke rumah. Berapakah perpindahannya? Katakan. Tanya. Berapa? 400. Berapa? 450. Perpindahannya, Tania. Perpindahannya dari ini, dari rumah ke pohon, ke sekolah, balik lagi ke rumah. Berapa perpindahannya? Perpindahannya. Berapa? Iya, 0. Itu Tania grogi ya. Oke, tepuk tangan buat Tania dulu. Benar perpindahannya 0. Ya karena si orang itu tidak berpindah tempat, dia ujung-ujungnya balik lagi ke ke rumahnya dia, ya. Jadi ujung-ujungnya kembali. Itu tadi untuk jarak dan perpindahan. Ada yang belum paham? Oke. Kemudian ini ya, ini untuk kelajuan dan kecepatan. Rumusnya seperti yang kalian sudah pelajari tadi dari berbagai sumber, terus kalian sudah melakukan diskusi. Ini dia rumusnya. Ingat perbedaannya ada di kedua ini. Kalau kelajuan itu pakai jarak, sedangkan kalau kecepatan itu pakai perpindahan. Jadi jangan sampai dilupakan konsep dari jaraknya dan perpindahannya. Jadi ini tinggal dibagi dengan selang waktu tertentu. Sampai sini oke. Untuk kecepatan dan kelajuan tidak ada masalah ya kalau bagi kalian ya. Oke, kalau sudah tadi Pak Sat sudah ngasih masalah tentang si Budiarte. Jawabannya itu ada sudah dijawab oleh kelompok 3. Jadi tadi si Budiarte itu dia berangkat ke sekolah dari rumahnya. Oke, jadi jawabannya ini adalah untuk jaraknya. Tadi berapa nih jaraknya dari Budiarte dari rumah ke sekolah? 250 dari dia ke sekolah. Kalau dia dari sekolah balik lagi ke rumahnya berapa jaraknya? 500. Oke, good job. Nah, terus apa lagi ditanya? Perpindahannya. Dia balik ke rumah berarti tadi jawabannya berapa? 0. Oke, good job. Berarti kalian sudah bisa ya menyelesaikan masalah dari Budiarte. Nah, untuk kelajuan dan kecepatannya tinggal kalian masukkan rumusnya, nanti dapat hasilnya. Cuma di situ Pak Sat kurang untuk menampilkan waktunya, karena Pak Sat cuma pengen kalian untuk mengetahui rumusnya aja. Ya. Oke, karena waktunya sudah minim, sudah mau habis, kesimpulan tentang materi apa aja yang telah kalian dapatkan hari ini. Silakan satu orang boleh katakan. Oke, Ade, Adelia. Silakan. Jadi dari hari ini kita tuh belajar tentang pertama itu kita mengetahui itu apa itu jarak. Nah, setelah itu kita juga tahu gimana sih perpindahan, dan kita juga tadi Pak Sat juga ada menjelaskan beberapa tentang kayak soal-soal dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga tadi ada yang kelompok kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Jadi
Ya, jadi sekian saja kalau menurut saya sih. Oke, terima kasih Made. Tepuk tangan buat Made dulu. Silakan buka GC-nya. Di sini Pak Sat mau kasih kalian refleksi dulu terkait tentang pembelajaran kita hari ini. Sebelum refleksi kalian udah paham semua nih ya. Pak Sat bisa lanjut ya, ada pertanyaan nggak? Nggak, aman ya? Oke, kalau nggak ada silakan kalian kasih refleksi ada di Mentimeter yang sudah Pak Sat kirim di situ. Buka GC-nya, ada Mentimeter ya. Oke, Pak Sat buka Mentimeter ya Pak Sat dulu. Ada bacaannya refleksi pembelajaran. Satu kata ya deskripsi. Sebentar dulu Pak Sat tampil dulu. Basic. Oke, udah ya, udah diisi semua. Oke ya, Pak Sat. Kalian sudah selesai isi ya. Sekarang Pak Sat mau lihat bagaimana hasil dari pembelajaran fisika kali ini. Oke. Refleksi ada yang menulis berpindah refleksi semua. Oke. Ada yang menulis menyenangkan. Siapa itu Salman? Seru, keren, fun, asik, seru, asik, anak gaul semua ini. Menyenangkan, asik, jarak berpindah, mantap, materi mudah dipahami. Oke, berarti kesimpulannya hari ini kita sudah belajar fisika tentang gerak lurus.
Di antaranya ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan dan kecepatan dengan sangat-sangat baik ya. Terima kasih atas responnya belajar kita hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya ini pasti kalian agak sedih. Kalian silakan jawab tes yang sudah Pak Sat kasih di GC-nya. Dan jawab di quizzes-nya ada tuh. Di yang ini ya. Sedih sekali. Yang ini. Dah. Yang kuis Oke. itu. Yang kuisnya dikerjakan. Kalian game Pak, kode gamenya 3 kali. Oke, nah. Tapi kuisnya udah dibuka ya. Oke, mana dia? Mana dia? Oke, nggak apa-apa dah. Oh, ini dia. Jangan sedih, Bunda. Oh iya, iya, benar. Belum masuk. Kayaknya nggak tahu di mana tempat posisi kode. Play live ya? Ini ya? Jalan. Biasanya kan ada gininya tuh kode. Itu kayaknya Belum. Cuma 4 soal kok. Udah nih, start ya. Tujuh enam tiga nol satu tiga enam. Ya. Satu. Satu, dua. Tunggu.
Ya? Ada waktunya. Jelas waktunya. Ya. Udah. Ini lagi. Astagfirullah, kok salah loh. Ini salah. Ya. Udah ya. Baik sekali. Apa ini ya? Ini lagi. Oke, dan kalian tinggal jawab-jawab aja. Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Oke? Selesai, Pak. Sudah ya? Sudah selesai ya? Belum. Sudah. Oke, kalau sudah, Wow. silakan hari ini Pak Asad pengen salah satu dari kalian untuk memberikan sebuah kasih. Oke, karena tadi kita sudah merefleksikan pembelajaran, sudah jawab soal, sudah apa tadi kuis ya. Sekarang Pak Asad akan mengakhiri pertemuan fisika kita hari ini. Nah, untuk minggu depan, kita akan belajar tentang materi selanjutnya. Masih tentang gerak lurus. Materi minggu depan itu masih sama tentang gerak lurus, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Silakan kalian baca-baca dulu di rumah bahan ajarnya. Nanti kita langsung minggu depan masih akan melakukan hal yang sama tentang topik yaitu gerak lurus beraturan. Oke, kelompoknya juga masih sama ya. Jadi usahakan belajar di rumah. Oke, terima kasih karena sudah belajar fisika hari ini. Karena tadi kita diawali dengan doa, maka kita akan menutupnya juga dengan doa. Untuk hari ini Pak Asad ingin Nina untuk membantu Pak Asad berdoa berdoa selesai pembelajaran. Berdoa pulang ya. Silakan Nina, berdiri boleh? Oke, ya, Tidak mau. Oke, terima kasih Nina. Sampai jumpa minggu depan. Thank you guys.